Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya terkait bagaimana strategi atau cara kita melawan setan yang selalu menempel pada manusia dan satona yang memalingkan. Berikut ini adalah cara melawan setan. Di antaranya yang pertama, dengan mengikhlaskan hati di dalam setiap beribadah maupun beraktivitas. Di dalam Al-Quran surat Shod ayat 82 sampai dengan 83, sebenarnya setan pernah berterus terang kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Setan mengawali dengan bersumpah, demi kekuasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya, ajma'in, tanpa kecuali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Di sini jelas bahwa setan tidak sanggup dan tidak berdaya menghadapi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu asal kata dari kholaso. Arti harfiahnya adalah murni atau jernih. Apa yang dimurnikan? Ya murni, tidak tercampur apapun dalam tendensi niat misalnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kita baca setiap hari sebenarnya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya, bahkan setiap detik hidupku, wa mamati, matiku, seharusnya semua bermuara kepada lillahi rabbil alamin, karena Allah semata. Ini yang kita sebut sebagai ikhlas. Ibadah ikhlas ini merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah kita. Jadi amal ibadah itu kan diterima Allah, syaratnya yang pertama dilakukan dengan cara yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang benar secara ilmu, karena memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian banyak ibadah pada akhirnya berguguran, jika masalah niat di awal bermasalah. Saya ambil contoh misalnya ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah harian kita, dan sholat ini ibadah yang paling Allah cintai, paling Allah sukai dibandingkan dengan ibadah lain. Allah berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Yang melaksanakan sholat, bukan yang tidak sholat. Kalau yang tidak sholat mah kan sudah dibahas sebelumnya, bukan terancam celaka, tapi menjadi kuota neraka sakor. Di sini adalah orang-orang yang fawailul lil musallin, orang-orang yang melaksanakan sholat yang terancam. Bisa jadi ketika melaksanakannya caranya sudah benar, gerakannya itu sudah benar, bahkan bacaannya pun sudah benar, tapi mengapa terancam oleh Allah dengan fawailul lil musallin? Ternyata yang menjadi sebabnya adalah Allah jelaskan di ayat berikutnya. Penyebabnya adalah terkait dengan substansinya ternyata. Karena kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata juga orang-orang yang lalai sholatnya. Lalu kemudian alladzina hum yuraun. Nah ini dia. Yang ternyata penyebabnya juga adalah orang-orang yang
niatnya tidak ikhlas, yuroun itu ria, ya, tidak ikhlas. Jadi betapa pentingnya ini ikhlas ya. Ini ibadah hati memang, tapi walaupun ibadah hati, tapi sebenarnya frekuensi orang ikhlas itu akan dirasakan ya. Nah, para sahabat Rasulullah SAW itu dahulu terkenal orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, beraktivitas ya. Ya, memang karena mereka adalah khairu ummah, sebaik-baik umat yang pernah ada. Kita ambil contoh misalnya sahabat yang sudah kita kenal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ibnu Khattab," maksudnya Umar bin Khattab ya. "Demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya," kata Nabi. "Ma salaka fajm illa salaka syaitana fajm bi ghairi fajjika." Kata Nabi, "Wahai Umar, jika engkau berjalan di suatu lorong atau di suatu gang atau di jalan tertentu, maka setan akan lari terbirit-birit mencari jalan yang lain untuk menghindari papasan dengan engkau." Bayangkan, jangankan setan itu mendekat dan menggoda atau menyesatkan atau memalingkan, sekedar papasan aja setan lari terbirit-birit ya menghadapi Umar. Dan hadis ini bukan monopoli untuk Umar ya, tapi berlaku bagi siapapun umat Rasulullah SAW. Jika ia ikhlas karena Allah, maka setan pun akan menjauh. Oleh karenanya mari kita melatih diri untuk selalu ikhlas karena Allah apapun yang kita lakukan, agar ibadah kita tidak sia-sia di sisi Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.